Ini kami ya Tuhan dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Segenap kami datang tunduk di depan-Mu, di hadapan takhta-Mu yang kudus, dengan segala kerendahan hati, datang kepadamu ya Tuhan, mengakui bahwa Engkau pencipta kami, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang kudus. Terangi hati kami, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Beri hikmat, beri pengertian, beri akal budi, biar kami boleh mengerti firman-Mu, terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami yang belum sempurna ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyempurnakan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami agar layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Luar biasa, kita ketemu lagi di awal bulan Juni, Gereja Santosa Asih di Jakarta. Ini luar biasa ya, kalau minggu pertama liburan, ada beberapa yang bertahan, puji Tuhan. Banyak yang sudah pergi meninggalkan kita untuk liburan, ya kan? Yang sudah mendahului kita ke Yerusalem, bukan ke Yerusalem baru, ke tempat di mana mereka harus berada kan? Ada yang berkata kalau pergilah, beritakanlah Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada yang bilang Yerusalem itu katanya keluarga. Ada yang berkata begitu kan, menafsirkan Yerusalem itu keluarga, kemudian Yudea itu orang-orang yang ada di luar dari keluarga, negara, sampai ke ujung bumi dan lain sebagainya. Jadi Yerusalem katanya negara. Jadi yang sudah pergi duluan kan, yang pulang berarti udah ke Yerusalem. Yerusalemnya mereka, bukan Yerusalem baru. Nanti kita kan, soalnya ada orang yang begitu melihat berita duka cita, wah sampai jumpa di Yerusalem baru kan. Padahal hidupnya nggak jelas, nggak tahu juga dia mau ke Yerusalem baru atau tidak. Baik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-26. Ini masih berhubungan dengan bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, tentang Pentakosta dan seterusnya. Tetapi kita mau balik sedikit sebelum peristiwa tersebut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya 15 dan seterusnya sampai ayat 26. Kita akan bergantian. Saya ayat 15, saudara-saudara sekalian ayat 16, bergantian seterusnya. Kisah Para Rasul 1, 15 sampai 26 dengan versi Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuat undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali sedikit ke peristiwa sebelum Pentakosta. Karena setelah itu kalau kita baca pasal selanjutnya itu tentang Pentakosta. Jadi ini ada suatu peristiwa yang terselip, yang di bagian lain mungkin tidak ditulis di bagian Injil yang lain, tetapi ini dituliskan, terselip, istilahnya bukan terselip tidak penting, tetapi ini hal yang penting sehingga dia ada di dalam kitab suci, tentang peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebelum Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga nih, tapi sebelumnya ada peristiwa sebelum Pentakosta, berarti itu sekitar di 10 hari, kurang lebih 10 hari ada di minggu-minggu tersebut sebelum Roh Kudus dicurahkan. Ada satu peristiwa yang mungkin tidak begitu diperhatikan, tetapi peristiwa yang sangat penting, yaitu pemilihan Matias. Ada yang belum kenal Matias? Matias itu siapa? Oh, itu orang yang menggantikan Yudas. Siapa dia? Nggak tahu. Pokoknya kayaknya di Alkitab sedikit sekali berbicara tentang Matias. Buku hampir tidak ada, mungkin cuma di sini tuliskan siapa Matias itu. Sehingga apa pentingnya ini orang cuma disebutkan satu kali, pelayanannya pun kurang greget, kayaknya nggak pernah terdengar ya. Ada yang pernah dengar atau baca di mana Matias melakukan mujizat? Matias menuliskan surat kepada jemaat ini, tidak ada kayaknya ya. Lebih banyak Paulus, tapi Paulus pun tidak masuk dalam bilangan ke-12 rasul ini. Matias, sehingga ada kemudian hari orang yang berpikir salah pilih kayaknya rasul-rasul ini. Harusnya kan Paulus. Paulus itu rasul. Paulus itu menulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Lebih banyak dari Petrus, lebih banyak dari Yohanes. Harusnya Paulus, ini kok Matias? Siapa dia? Entah dari mana dia tiba-tiba muncul namanya. Ada 2 orang mereka muncul namanya, tiba-tiba yang terpilih adalah Matias. Ini peristiwa yang unik, yang mungkin sebagian dari kita kurang begitu greget untuk mencarinya. Toh si Matias ini ya udahlah, dia pelengkap aja. Dari 12, karena 12 ya agak pincang, satu bilang ya udah ganti, siapa yang mau ganti? Woi, mungkin dia pemain tambahan atau pemain yang cadangan. Nah, bahagialah yang cadangan-cadangan kalau para pemain utamanya ada yang cedera kan. Kalau sepak bola kan senang itu, pemain cadangan itu senang kalau temannya cedera yang lagi main, ya berarti dia harus main. Kan pemain bola tujuannya bermain bola, bukan menonton. Jadi pemain cadangan masuk, wah mantap main dia. Pemain cadangan, maka dia seperti itu. Pemusik kita tidak ada, wah ada cadangan yang untungnya kan. Pemusik kita serba bisa, mau dicadangkan jadi apapun bisa. Dari mimbar sampai di pemusik, mau jadi apapun, cadangan umum namanya kan. Jadi kalau pemusik tidak ada yang gantikan.
Pengkhotbah tidak ada bisa menggantikan. Jemaat tidak ada pun bisa menggantikan kan. Itu cadangan umum. Artinya cadangan itu ternyata penting. If something happen, bahasa agak keren dikit. Jika sesuatu terjadi ada cadangan. Bayangkan pemain bola tidak ada cadangannya lagi. Keluar satu, ya udah tinggal 10 orang mereka karena nggak ada yang gantikan. Tetapi berbicara tentang Matias, dia bukan cadangan yang seperti itu. Dia cadangan bukan sekedar ban serok, tetapi benar-benar dipilih oleh Tuhan karena punya kualifikasi khusus. Dia bukan dadakan. Sepertinya memang Tuhan sudah mempersiapkan dia. Dia bukan dipilih secara acak, tetapi ada kualifikasinya. Nah, ini kita baca di sini sama-sama. Saya membacakan bagian ini. Syaratnya, ketika Yudas sudah out, sudah keluar dari grup, udah left grup si Yudas kan, udah mati. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Syaratnya, orang itu harus senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama. Jadi dia bukan cuma dipilih acak begitu saja, tiba-tiba dia hadir di situ, ya udah kamu yang hadir, kamulah yang jadi kan? Enggak, tidak dipilih dari acak orang-orang yang hadir. Ayo yang hadir di sini, siapa yang mau, siapa usul, saya, bukan seperti itu, tetapi ada kualifikasinya. Kualifikasi pertama itu orang itu sudah harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sejak Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami itu rasul-rasul Petrus dan kawan-kawan. Itu yang pertama, bersama-sama dengan kami. Kemudian syarat yang kedua yang lebih dalam lagi, yaitu mulai kapan bersama-samanya, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Itu syaratnya bersama-sama. Jadi Matias ini memenuhi syarat itu, memenuhi kualifikasi itu. Bukan hanya sekedar diambil secara acak dari orang yang hadir 120 orang pada waktu itu, orang-orang percaya. Tidak diambil secara acak, tetapi ada dipilih. Harus hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sejak kapan? Sejak baptisan Yohanes. Sejak baptisan Yohanes itu berarti sejak Tuhan Yesus memulai pelayanannya, karena Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi Matias ini senantiasa sudah bersama-sama dengan rombongan rasul sejak Tuhan Yesus mulai pelayanannya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga, Matias ada di sana. Ini hal yang menarik, bahwa cadangan ini bukan cadangan acak yang dipilih secara kebetulan, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan seseorang yang tetap setia semenjak Tuhan Yesus memulai pelayanannya dalam pembaptisan. Kan Tuhan Yesus dibaptis umur 30 tahun sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Berarti dia tetap setia dalam persekutuan itu, ikut Tuhan Yesus dimanapun dia pergi. Kemudian mengikuti peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus yang lalui, sampai mati, bangkit, naik ke surga. Si Matias ada di sana. Karena itu kualifikasinya. Orang yang setia sejak baptisan sampai kenaikan. Dan Matias sama si Barsabas ini terpilih. Berarti dua orang ini ada di sana semenjak Yesus memulai pelayanan. Berarti kesetiaan mereka teruji. Di mana terjadi gonjang-ganjing ketika Tuhan Yesus mati pun banyak orang-orang yang meninggalkan dia. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tertentu yang mungkin membuat beberapa murid tidak nyaman sehingga ada yang mundur. Tetapi Matias dan temannya si Barsabas itu bertahan. Berarti mereka sudah teruji mengikuti, menyaksikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang dia alami sampai kenaikan ke surga. Ini suatu hal yang sederhana tapi sangat penting. Ada kesetiaan di sana. Yang terpilih menggantikan Yudas bukan orang sembarangan, tetapi mereka benar-benar setia mengikuti Tuhan. Kemudian dibuang undi. Dibuang undi artinya ambil undi. Mereka berdoa kepada Tuhan,
kemudian mereka melakukan undi. Undi di sini bukan hanya sekedar undi, ayo taktik tol, kiri atau kanan, koinnya Garuda Pancasila atau apa kalau biasa Garuda Pancasila atau angka 500 kan itu. Bukan seperti itu, tetapi mereka berdoa. Mereka berdoa, Tuhan yang mana? Kemudian dengan cara yang unik, cara yang mungkin tidak disampaikan di sini teknisnya, tetapi kemudian terpilih si Matias. Apa tujuannya terpilih si Matias ini? Selain menggantikan si Yudas, tetapi dijelaskan di sana untuk apa? Untuk apa sih dipilih? Bukan hanya sekedar untuk mengganti karena ban satu nggak ada ya harus turun, ban yang lama kempes harus turun, ban serep, bukan itu. Tetapi ada tujuan utamanya, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi itu tujuan utamanya, menjadi saksi. Bayangkan orang yang menjadi saksi itu tetapi dia tidak menyaksikan. Ternyata di sini kenapa dipilih orang yang benar-benar setia dari awal sampai akhir Tuhan Yesus terangkat ke surga? Karena tujuannya memang itu, menjadi saksi. Menjadi saksi artinya dia mengetahui apa yang terjadi, kemudian menyampaikan apa yang terjadi tersebut kepada orang lain. Itu namanya menjadi saksi. Seperti lihat tadi yang kesaksian tadi kan, nah mirip-miriplah dengan itu. Tetapi kadang orang percaya, orang warga gereja mengecilkan arti kesaksian itu hanya sekedar menyampaikan dia. Jadi kesaksian itu penting, tidak kalah pentingnya dengan firman Tuhan. Makanya yang kaum perempuan yang puji-pujian ya, itu kesaksian yang sangat penting. Harusnya itu sangat berarti. Tentang apa lagunya tadi? Seperti wanita. Seperti wanita itu kan suatu kesaksian. Kesaksian menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidup kita. Itu yang kita sampaikan. Begitu pula dengan tujuannya si Matias. Apa yang sudah dia saksikan semenjak Yesus dibaptis sampai pelayanannya, sampai dia mati, sampai dia bangkit, itu yang disaksikan. Itu syaratnya harus dia saksikan. Pentingnya kesaksian. Kenapa? Karena banyak orang tidak percaya. Manusia cenderung lebih percaya dengan apa yang sudah disaksikan secara langsung. Bukan hanya manusia yang ada sekarang ini, tetapi dari zaman dulu sudah begitu, sudah ada budayanya. Kalau tidak ada saksinya, mustahil suatu perkara itu bisa dituntaskan. Seperti hal kemarin Ferdi Sambo dan siapa yang ditembaknya itu kan, saudaranya Joshua Roberto. Iya kan? Iya. Itu kan selama tidak ada saksi itu akan gelap. Karena saksinya sudah dibungkam, tidak mau bicara, tidak diperbolehkan bicara, dan tidak bicara, tidak ada kemajuan. Ketika ada saksi mata langsung yang menyaksikannya, orang-orang percaya, pengadilan jadi percaya. Artinya kesaksian ini sangat penting. Manusia memang iman itu harus diyakini, percaya sebelum melihat, ya kan? Ibrani 11 ayat 1 apa bunyinya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tidak dilihat tetapi percaya, itulah iman. Tetapi manusia, Tuhan karuniakan akal budi, logika, sehingga untuk memenangkan suatu kasus harus ada saksinya. Itulah halnya sehingga Mahkamah Agama ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka berusaha bikin saksi palsu. Kalian harus bersaksi bahwa murid-muridnya datang malam-malam ambil mayatnya. Kalian bersaksi begitu ya. Kenapa? Karena masyarakat butuh saksi. Maka mereka ciptakan saksi. Tetapi kemudian murid-murid juga membutuhkan saksi supaya meyakinkan masyarakat bahwa Yesus
benar-benar melaksanakan pelayanan yang luar biasa dari awal sampai akhirnya. Mereka butuh saksi. Salah satunya yang memenuhi syarat itu adalah si Matias. Matias itu saksi hidup, bersaksi, menyatakan apa yang sudah Tuhan Yesus alami dan Tuhan Yesus lakukan, menyampaikan kebenaran. Bukankah itu yang menjadi tujuan utama dari para rasul, memberikan kesaksian tentang Kristus? Makanya harus digenapi. Sampai sekarang kita mungkin tidak pernah mendengar bagaimana wahnya kesaksian si Matias, tetapi percayalah bahwa Tuhan memakai dia mungkin dalam diam, mungkin dalam apapun yang tidak tertuliskan, karena di dalam suatu kelompok itu tidak semuanya adalah yang menonjol. Demikian juga dengan kelompok rasul-rasul. Ada Petrus yang selalu tampil, ada Yohanes yang menulis banyak surat. Yohanes yang paling banyak menulis di antara murid-murid Tuhan Yesus. Dia tulis Injil Yohanes, dia tulis surat Yohanes 1-3, dia tulis Wahyu. Yohanes kalau di antara para murid menulis surat. Ada yang tampil dengan Tuhan saya tidak percaya ini, tertulis namanya. Kalau Petrus sekali khotbah, kalau kita lihat selanjutnya di Kisah Para Rasul, sekali khotbah berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat sekali khotbah si Petrus. Ada temannya si Nathanael. Sekali nginjil 1 orang dapat, tapi yang dia dapat Petrus. Luar biasa. Masing-masing punya peran, masing-masing punya hal yang bisa disaksikan untuk menguatkan, menyebarkan Injil yang ada. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya nggak terpakai, saya saya cuma berdiri jadi singers aja, itu turun kepala saya hanya pemain cadangan, kalau nggak ada yang lain baru saya ditunjuk berdoa syafaat. Enggak, itu bukan kebetulan. Kesaksian itu perlu. Matias nggak ngoceh-ngoceh. Kok kenapa nggak dari awal kalian pilih saya? Kenapa udah nggak ada si Yudas baru kau pilih saya? Kalian salah pilih kan? Ngapain pilih si Yudas? Coba dari awal. Enggak, dia nggak begitu. Tetapi ketika dia terpilih, berarti dari sana di dalam diam si Matias sudah setia mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam diamnya, entah mungkin dia bagian dari orang yang melaksanakan dipilih menjadi salah satu dari 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus, kita tidak tahu, tidak disebutkan nama-namanya di sana. Tetapi di dalam diamnya, di luar hiruk pikuk pelayanan pada waktu itu, Matias tidak pernah disebutkan namanya, tetapi Alkitab sendiri menyaksikan bahwa dia setia. Dia setia ikut Tuhan Yesus dari awal pelayanan sampai Tuhan Yesus berangkat ke surga. Mungkin banyak dan kita menjadi Matias. Kita mungkin merasa sebagai pemain cadangan, tapi sebagai Matias telah terbukti bahwa kita setia mengikuti kebenaran demi kebenaran yang kita terima dari Tuhan, setia memperkatakan, menjadi saksi akan kebenaran-kebenaran tersebut walau dalam diam. Dalam diam artinya mungkin tidak banyak disorot kamera. Kalau ada kamera pada waktu itu kan, kalau ada TikTok pada waktu itu, kalau ada YouTube, si Matias ini yang di belakang layarnya, mungkin dia operatornya. Operator kan jarang kelihatan di depan, tetapi dia setia melaksanakan pekerjaan. Ini suatu perenungan bagi kita yang mungkin kita merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak terlibat dalam pelayanan. No, ketika kita setia mengikuti Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kapasitas kita, mari kita maksimalkan itu untuk kemuliaannya. Mungkin dunia tidak melihat, mungkin hiruk pikuk kamera tidak menyorot, tetapi orang yang setia di dalam diam pun Tuhan perhitungkan sebagai bagian dari saksi dari amanat kerasulan tersebut. Kita tidak akan pernah menyadarinya. Kadang kita akan menyadarinya, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Siapa yang mau tahu akan ada pemilihan orang yang menggantikan Yudas? Kalau sudah ada misalnya kan nanti di akhir tahun si Yudas ini akan diganti, ayo siapa yang mau, mulai semua pasang muka kan, tempel baliho kalau udah sekarang kan, tempel baliho,
Saya ini siap menggantikan posisi bendahara. Yudas itu bendahara. Kategorinya saya akan begini, begitu, ya visi dan misinya jelas kan. Mungkin 2-3 tahun sebelum pemilihan itu sudah beredar. Saya akan menggantikan ketua. Nggak seperti itu ya, bukan. Kita nggak tahu, we don't know. Kita belum tahu sebelum terjadi hal tersebut. Jadi bukan berarti Yo apa ya, wakil ketua ya? Sekretaris Pak. Sebelumnya. Sekretaris. Oh sebelumnya sekretaris kan? Bukan berarti, iya itu dia. Itu contoh sederhana. Tetapi kan sudah setia. Bayangkan kalau tidak ada posisi sekretaris pada waktu itu, cuma ketua saja dia ngatur semua. Ketika ketuanya hilang bingung. Berarti sudah ada kualifikasi yang kita tidak tahu kapan kamera itu akan tersorot kepada kita, atau kapan Tuhan akan mengangkat kita, memakai kita dengan deklarasi yang luar biasa seperti si Matias, atau kita hanya tetap dalam diam karena saya yakin saingannya si Matias ini juga setia, tetap dipakai. Cuma karena butuh satu, ya satu aja yang terpilih kan. Tetapi saya yakin si Barsabas itu, si Justus namanya lainnya itu juga adalah orang yang setia, sama seperti Matias dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu kapan kita akan terekspos, kapan mungkin kita akan dilirik, kapan kita akan berdiri di depan. Tetapi Tuhan memperhitungkan kesetiaan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesetiaan kita, apa yang sudah kita lakukan. Walaupun setelah itu tidak terekspos lagi apa yang dilakukan Matias, tetapi yakinlah ketika berbicara tentang rasul-rasul, Matias termasuk di dalamnya. Ketika sedang di Yerusalem ada masalah-masalah yang lain, yakinlah Matias adalah salah satu di dalamnya yang mengambil keputusan. Dia tetap berkarya, dia tetap bersaksi, walaupun di dalam keheningan sekalipun, dia tetap menjadikan saksi. Jadi jangan berkecil hati bagi kita yang mungkin merasa pemain cadangan. Yakinlah Tuhan tetap memakai kita. Dipakai di dalam terang maupun dipakai dalam gelap, kira-kira dipakai di mana yang lebih wow gitu kan? Dipakai dalam terang atau dipakai dalam gelap? Gelap. Iya. Karena lilin itu kalau di terang begini nggak ada gunanya, iya kan? Ada listrik, banyak cahaya dari luar siang. Lilin yang kecil itu nggak ada gunanya, pemanis aja. Tapi ketika malam mati lampu, wah lilin itu jadi sangat penting. Sekecil apapun mungkin kita merasa, tetapi yakinlah di tempat yang tepat yang hanya Tuhan yang tahu, kita akan maksimal bersaksi darinya. Jadilah saksi. Entah disorot kamera atau tidak disorot kamera, jadilah saksi. Entah dikenal orang atau tidak dikenal orang, jadilah saksi. Entah kepada banyak orang atau kepada satu orang, jadilah saksi. Dengan Petrus bersaksi 3.000 orang bertobat, saudaranya bersaksi cuma satu yang bertobat, Petrus itu yang bertobat. Mungkin kita tidak menginjili 3.000 orang, tetapi mungkin kita menginjili hanya satu orang, tetapi melalui dia 2 orang yang menangkan. Kenapa tidak? Bisa itu keluarga kita, bisa itu saudara kita, bisa itu teman dekat kita, bisa itu siapapun yang kita temui, bisa dia jadi saksi bagi sekian banyak orang yang kita menangkan. Tuhan memakai kita apapun bagaimanapun kita, selama kita mau. Amin firman Tuhan. Amin. Sampai di sini pembacaan perenungan firman Tuhan. Kiranya kita siap-siap, walaupun dalam tanda kutip banyak yang pemain cadangan atau merasa pemain cadangan, tetapi yakinlah Tuhan menghitung kesetiaan kita. Tetaplah setia bagaimanapun juga. Seperti Matias di dalam kesetiaannya, di dalam keheningan dia berkarya, di dalam keheningan dia bersaksi, tetapi dia diperhitungkan sebagai rasul. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pada siang hari ini. Ya Tuhan, firman-Mu menunjukkan kami untuk menjadi saksi apapun dan bagaimanapun caranya. Ya Tuhan, pakai kami, maksimalkan kami untuk memberitakan kesaksian tentang firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah kasih yang menebus kami, mengangkat kami, memuliakan kami, dan melayakkan kami di surga.
Terima kasih ya Tuhan. Ini doakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesaksian kami bermanfaat ya Tuhan bagi dunia ini. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Pelangit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan kepada petugas. Silakan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Tuhan pada kami pada pagi hari ini Bapak, kami bisa datang untuk kehadiran Bapak dan Tuhan. Pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami membawa tangan ini Tuhan, menghormati Roh Kudus yang adalah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Haleluya, amin. Kita menyanyikan lagu pujian betapa hatiku berterima kasih. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan masuk dalam doa syafaat kepada yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemberkatan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawabnya dimanapun beliau berada. Dan berkati juga keluarganya dimanapun berada ya Bapak. Bapak yang baik, pada saat ini kami akan menyampaikan segala pokok doa syafaat kami.
Kami mau berdoa buat bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoaks atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan yang memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa buat kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meski masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang tertekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih terus berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati di kantor pusat Condet dan Indrahazima agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek Spam Jatiluhur dari PT Wijaya Karya, supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa untuk tender Nangyantek, tender Susrabar, tender relokasi SKTT 150 KV Mangga Besar Ketapang, supaya setiap dokumen dapat diperlengkapi dengan baik. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk proyek Spam Pekanbaru dari PT Pembangunan Perumahan dan menjalin hubungan yang baik antara PT Pembangunan Perumahan dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk tagihan Spam Wika Karawang supaya dapat dibayarkan dengan waktu yang ditentukan. Tagihan Nyantek Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Indramayu supaya dapat dibayar setiap awal bulan. Kiranya Tuhan menolong dan membukakan jalan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa Asih dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan. Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 KV Cakung, Bekasi dari PT Wika agar PT Santosa Asijaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk CSMS Pertamina dan proyek-proyeknya di Indonesia. Kami berdoa untuk tender proyek PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya, serta berdoa untuk pengurukan area Gresik Jawa Timur supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan
bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk doaku, PT Rio Asjaya, Koperasi Santosa Asia Agape, PT Mukti Karya Pusito, PT Tunas Berkat Sentosa. Kami berdoa untuk PT Rio Asjaya, kiranya Tuhan menolong kepada susunan direksi yang tetap dan benar, guna mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asia Industri. Kami berdoa untuk Koperasi Santosa Asia Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir dan penambangan batu di Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama PT Santosa Jaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk proyek pengembangan coastal area Project Segmen 6 Balikpapan dan di Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Sejaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asik Ministry. Semua pokok doa ini Tuhan kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Jemaat sekalian, kita terus berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh sesi dan staf serta aktivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga para dosen, sesi dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, serta damai sejahtera dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang saat ini sedang PPL supaya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk semester 6 yang pada saat ini sedang penyusunan skripsi. Biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk semester 2 dan semester 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat kebijaksanaan, serta tanggung jawab dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, dosen, uang makan mahasiswa-mahasiswi. Kiranya Tuhan yang
untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2023-2024 supaya panitia bekerja secara maksimal dan mahasiswa-mahasiswi baru boleh datang memenuhi panggilan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan lembaga Santosa Asih dan Penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu dan sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17, kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembangan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asih, yaitu channel Santosa Joyful Kids, channel Santosa Asih Ministry, Santosa Asih Website, Santosa Asih Entertainment, Santosa Asih Musik, Santosa Asih Creativity dalam pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asih Preschool, dan Santosa Asih Charity dalam memperhatikan kebutuhan community dan membantu pelayanan sosial, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia dari pulau dan benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doktologi dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pastor Martin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon segala sumber berkat
penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Haleluya.